Kisah akan berfokus kepada seorang stuntman atau pemeran pengganti dalam pembuatan film bernama Wang. Ia memiliki kemampuan bela diri cukup mumpuni sekaligus jarang melakukan kesalahan saat sedang menjalankan perannya. Di tengah syuting yang masih berlangsung, muncul seorang aktor bernama Mickey. Ia adalah mantan istri Wang yang tanpa sepengetahuannya juga ikut dalam pembuatan film kali ini, di mana hal itu membuat Wang tidak lagi bisa fokus melanjutkan pekerjaannya. Akibat hal itu, Wang pun langsung diberhentikan oleh Pak Sutradara. Ia protes kepada salah satu kru bernama Samsul akibat tidak mengkonfirmasi terkait Mickey yang menjadi pemeran penting dalam pekerjaannya saat ini. Karena semenjak melakukan perceraian, Wang tidak ingin bertemu lagi dengan Mickey yang notabene adalah mantan istrinya. Selesai dari tempat itu, Wang menjemput putrinya yang bernama Yuli. Ia meminta maaf akibat telat datang dan membuatnya khawatir saat menyadari ada bekas luka pada wajahnya. Sehingga demi menebus kesalahannya itu, Wang pun membawa Yuli jalan-jalan untuk menikmati panorama keindahan alam. Setelah main bareng, Wang mengantarkan Yuli ke titik penjemputan. Ia ternyata tidak diberikan hak asuh oleh Mickey akibat kondisi ekonomi Wang yang ternilai kekurangan. Bahkan untuk merayakan hari ulang tahun putri mereka, Wang memberikan sebuah jam tangan cerdas untuk Yuli yang ternyata adalah pemberian dari Mickey itu sendiri. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang ilmuwan bernama Sony. Ia merupakan pencipta alat untuk penyandang disabilitas yang dapat membuat penggunanya melampaui batas kemanusiaan. Namun hasil karyanya itu kini digunakan oleh seorang pengusaha bernama Gao yang tanpa seizinnya merampas sekaligus mengembangkan hasil ciptanya tersebut. Tidak terima akan hal itu, Sony menciptakan sebuah pena untuk menghabisi Gao. Ia meminta rekannya yang bernama Zhou untuk menguji alat itu dengan cara menuliskan nama pada buku bertuliskan Death Note sembari membayangkan wajah targetnya yang tiada lain adalah Gao. Tapi apa yang terjadi? Sementara itu, Wang yang juga tengah menyaksikan wawancara Gao di televisi merasa jengkel akibat mendengar jika alat tersebut mampu membuat seseorang jago bela diri hanya dengan bermodalkan semacam chip. Hal itu dapat membuat si pengguna tidak perlu belajar. Hingga tak lama, ia pun dihubungi Samsul yang menawarkan pekerjaan baru dan langsung setuju meskipun belum mengetahui jenis pekerjaannya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Wang dibuat terkejut tatkala menyadari jika pekerjaan yang Samsul tawarkan adalah menjadi badut penghibur pada acara ulang tahun putrinya sendiri. Ia protes akibat tidak ingin bertemu dengan Gao yang ternyata merupakan calon suami baru Mickey saat ini. Namun karena sudah terlanjur menerima dan tidak ada waktu lagi untuk pembatalan, Wang pun terpaksa harus tetap menjalaninya. Bersamaan dengan itu, Sony dan asistennya yang juga mengenakan kostum badut diam-diam memasuki salah satu ruangan yang ada di sana. Mereka bermaksud mengambil kembali robot kerangka generasi pertama hasil ciptaan yang telah dicuri, yang karena pintu kaca sulit dibuka, Sony pun menggunakan permen karet peledak untuk menghancurkan fitur keamanannya dan...
Mendengar suara ledakan, Yuli datang ke sana tepat saat Sony sudah menggunakan kerangka robotnya. Ia mengambil kontrol alat tersebut yang berfungsi sebagai media untuk mensinkronisasi alat itu kepada si pengguna sehingga setelah Zhao tak sengaja merusak alat kontrol, koneksi pada alat itu pun seketika terputus. Ia yang tidak ingin berlama-lama berada di tempat ini menyarankan agar lebih baik membawa Yuli ke markas tanpa membuang waktu. Wang pun setuju untuk melakukannya. Sementara itu, Wang yang diantar oleh pembawa acara langsung bertemu lagi dengan mantan istrinya. Ia yang keberadaannya tidak diinginkan pun langsung diminta pergi oleh Mickey. Namun karena sudah terlanjur dipesan, Gao yang notabene merupakan orang tajir pun tetap akan mempekerjakan Wang dengan tawaran harga tinggi tetapi... Dan ya, Gao lebih unggul akibat menggunakan robot kerangka jenis terbaru. Ia menambahkan fitur kacamata pendeteksi pemikiran yang sinkron langsung dengan tubuhnya. Sehingga hanya dengan memikirkannya saja, Gao tidak akan pernah kesulitan dalam menghadapi lawannya. Selesai dipermalukan, Wang langsung diusir secara tidak hormat. Ia secara kebetulan menyadari jika putri semata wayangnya tengah diculik. Namun karena para penjaga sekaligus Mickey tidak percaya dengan perkataannya, ia pun menjadi kesulitan untuk melakukan pengejaran. Akibat hal itu, Wang tidak tepat waktu untuk menyelamatkan putrinya. Ia menghadang Samsul dan segera memintanya agar menyusul mobil si penculik. Yang karena Samsul masih pemula dalam urusan mengemudi, Mickey pun mengambil alih kendaraan setelah sadar jika Yuli benar-benar diculik. Di tengah aksi kejar-kejaran yang masih berlangsung, Sony tidak memiliki pilihan lain kecuali menggunakan permen peledak. Ia melemparkan bom tersebut tepat mengenai bagian bawah mobil milik Samsul dan... Karena mobil sudah tak bisa digunakan, Mickey mencuri seekor kuda untuk melanjutkan pengejaran, di mana Wang yang tidak ingin kalah dari mantan istrinya juga mengambil traktor untuk digunakan, sehingga mereka langsung meluncur ke lokasi sesuai GPS pelacak yang tertanam pada jam tangan milik Yuli. Dalam perjalanan, Samsul yang penasaran tentang alasannya melakukan perceraian dengan Mickey lantas mempertanyakan hal itu, sehingga Wang dengan senang hati akan menceritakan kisah awal kedekatan mereka berdua. Pada waktu itu, Wang merupakan senior Mickey dari zaman bangku kuliah. Ia terus didekati olehnya meskipun sudah lulus lebih dulu dan bekerja sebagai pemain akrobat. Semenjak hari itu, mereka berdua terus mencari inovasi hingga namanya mulai bersinar dengan Mickey yang menjadi supir akrobat wanita, hingga mendapat tawaran dari seorang produser film yang menjadi awal baru kehidupan sekaligus perjuangan keduanya. Beberapa bulan kemudian, Mickey menyembunyikan kehamilannya demi bisa melanjutkan syuting. Hal itu membuat Wang tidak bisa fokus bekerja karena khawatir dengan kondisi kandungannya. Hingga pada suatu hari, Wang tanpa sengaja melakukan kesalahan yang membuatnya langsung dirawat di rumah sakit. Semenjak hari itu, Wang tidak lagi melanjutkan profesinya sebagai pemain film. Berbeda dengan Mickey yang terus bertahan hingga menjadi artis terkenal. Dan setelah anak pertamanya lahir, istrinya itu pun semakin sering mendapat tawaran pekerjaan, membuat Wang seolah tidak lagi berguna sebagai seorang kepala keluarga. Karena kedekatan mereka semakin memudar, Wang memutuskan ingin cerai dengan Mickey. Ia sudah ketinggalan jauh dari istrinya yang kian hari semakin bersinar di industri perfilman, sementara dirinya hanya menjadi seorang stuntman yang tidak ada harganya sama sekali.
Dan itulah alasan mengapa mereka bercerai, bukan karena Miki lupa diri kepada Wang yang menuntunnya dari nol, melainkan Wang yang terlalu egois dengan pemikirannya. Sesaat setelah sampai di lokasi tujuan, mereka bertiga pun langsung melakukan pencarian. Sementara itu, Yuli kini sedang asik bermain dengan Sony dan anak buahnya. Mereka hanya ingin melepaskan alat kontrol yang sulit dibuka dari leher anak tersebut. Dan setelah berhasil dilepaskan, alat itu pun kembali berfungsi dan dapat digunakan seperti sedia kala. Di tengah kebahagiaan itu, Zhou diam-diam pergi untuk mencoba sendiri mesin robot itu. Ia mulai berjalan keluar tepat saat Wang dan yang lain menemukan keberadaannya. Dengan bermodalkan alat tersebut, Zhou bisa dengan mudah menghempaskan Wang hingga terlempar beberapa meter. Mendengar suara keributan, Sony meminta Yuli agar bersembunyi. Ia segera masuk ke sana dan menggunakan tank pemukul demi menyelamatkan Zhou yang tengah kesulitan dan... Setelah kedua belah pihak saling mengerti satu sama lain, Sony menjelaskan alasannya datang ke kediaman Gao. Ia hanya ingin mendapatkan apa yang dicuri sekaligus membongkar rencana Gao yang ingin menjadikan alat itu sebagai senjata. Miki meminta maaf karena dirinya adalah orang yang mengundang para ahli demi mengembangkan alat tersebut. Tak berselang lama, alarm peringatan tiba-tiba berbunyi di mana Sony yang melihat anak buah Gao berdatangan segera meminta Zhao agar menyalakan mode keamanan, di mana Gao yang masih pusing akibat pukulan tadi pun malah mengaktifkan mode penghancur otomatis sehingga... Kembali sadar, Wang bersama Miki kini sudah dalam kondisi terikat. Ia yang menyadari Gao sedang memvideo call anak buahnya lantas memancing keributan agar Miki dilepaskan. Sehingga hal itu membuat Gao percaya jika Miki akan tetap bersamanya sehingga... Di ruangan lain, Sony dan Samsu juga dalam situasi terikat dengan Zhao yang rupanya berkhianat. Ia merasa sakit hati akibat sering mendapat luka akibat dijadikan objek percobaan. Sesaat setelah Zhao pergi, Sony yang merupakan ilmuwan pun memilih cara untuk meloloskan diri dan meminta Samsu agar memancing perhatian si penjaga demi menggunakan alat biosnya. 你这个表得100多万吧？哎呦，这来个钟表的，拿走可就发自私。什么表？这个表，他这是假表，这还蛮急的。 Setelah kembali berkumpul, mereka berempat pun memutuskan segera pergi untuk menyelamatkan Yuli, di mana Samsul yang tidak ingin lagi naik traktor lantas berencana menggunakan kendaraan hasil ciptaan Sony sebagai alat transportasi. Tetapi... 那我就他了，这台货车你开不了。放心吧，我有本儿。拖拉机，还是拖拉机稳当。像拖拉机。 Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertiga langsung masuk ke ruang penyimpanan robot generasi pertama untuk digunakan. Sementara Miki seorang diri menyusuri ruangan demi menemukan putrinya. Dan setelah alat tersebut dinyalakan, Sony yang kali ini yakin akan kemampuannya pun berniat akan menghabisi para penjaga sampai akhirnya... Dan ya, akibat alat sensor gerak palsu yang digunakan oleh Sony, Zhou bisa dengan mudah melampiaskan kekesalannya. Ia dengan gelagat polontongnya terus menganiaya majikannya sendiri dan...
Di tengah keributan, Mickey juga datang ke sana ikut membantu. Ia melawan para penjaga sementara Wang terus menghindari serangan yang diberikan oleh Sony hingga pada akhirnya Zhao berhasil melarikan diri tepat setelah Wang berhasil mengambil alat sensor gerak tersebut. Tidak ingin hanya berdiam diri tanpa berbuat apa-apa, Wang menggunakan alat sensor tersebut untuk mengendalikan tubuh Sony sehingga selesai menghabisi para penjaga, Zhao kembali datang dengan membawa lebih banyak pasukan. Ia memberikan perintah agar menangkap mereka semua tepat saat Wang masih melakukan pemanasan estetik, tetapi tepat saat Gao tengah memperlihatkan robot generasi terbaru di hadapan para tamu penting, Sony dan yang lainnya langsung menerobos masuk. Ia meyakinkan semua orang jika alat itu merupakan hasil penemuannya. Namun apa dikata, Gao memiliki rekaman CCTV untuk memutarbalikkan fakta agar para tamu undangan lebih mempercayai dirinya. 绑架犯是你吧？你这是自投罗网啊！报警！等一下。 Demi meyakinkan semua orang, Wang ikut bersaksi dengan mengatakan jika apa yang dikatakan oleh Sony merupakan fakta, namun Mickey tidak ikut melakukan hal itu dan malah berpihak kepada Gao, bukan tanpa alasan. Mickey takut jika Gao akan mencelakai putrinya seperti apa yang pernah terjadi beberapa hari lalu. 高阳，你要干嘛？我什么都听你的。视频上都是真的，他们就是罪犯，报警吧。 Tidak memiliki pilihan lain, Sony mengancam Gao akan menggunakan jarum kejujuran. Ia menembakkan jarum tersebut namun berhasil dipantulkan hingga tak sengaja mengenai Wang, sehingga Wang mulai berperilaku tidak biasa. Sekaligus jujur tentang dirinya yang menyesal telah meminta cerai kepada Mickey di hadapan semua orang. 王子，王子，其实离了婚之后，我过得一点都不好。 可是我不想跟你分开，我也想让小可有一个温暖的家。 Karena segala cara tidak membuahkan hasil, Sony menggunakan cara terakhir dengan mengeluarkan remote control. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ruangan tersebut tiba-tiba mengalami getaran berskala besar yang ternyata dan ya, entah sejak kapan Sony membawa dua patung raksasa tersebut, Gao dibuat kewalahan karena tidak mengetahui cara menghentikannya. Ia memutuskan berlari tepat saat ada salah satu dari patung itu mulai melancarkan mode serangan, tetapi di tengah kekacauan yang masih berlangsung, Mickey berhasil menemukan Yuli tepat waktu, sementara Wang dan yang lain masih dikejar oleh Gao sampai ke tengah hutan, di mana seorang kameramen yang tidak ingin kehilangan momen lengkap pun ikut mengejar mereka demi mengabadikannya dan 烦死人了！你不是说这玩意儿不改成武器吗？这个发明最大的价值就是武器化。 我们输了，我们输了！看，哥哥辛苦，赢了，看，我们输了，辛苦，哥哥辛苦了，辛苦了，演的真好，什么意思？ disinilah kita akan diperlihatkan dengan apa yang sebenarnya terjadi, di mana Wang bersama rekannya ternyata telah menyabotase tempat sekaligus para tamu dengan kru mereka, di mana para tamu undangan yang asli saat ini tengah menonton siaran langsung yang diperlihatkan oleh si kameramen yang membuat kejahatan Gao langsung terbongkar saat itu juga. 你的所作所为都已经直播出去了。 Tidak terima akan hal itu, Gao yang emosi pun berniat akan menghabisi Zhou. Ia memberikan tembakan secara membabi buta hingga membuat Sony tertembak saat berusaha menyelamatkannya. Dan di tengah momen sakaratul maut, Sony memberikan alat ciptaannya itu kepada Wang agar dapat menandingi kekuatan Gao saat ini.
Tepat setelah memakai alat tersebut, Wang langsung bergerak cepat untuk menghabisi Gao. Ia bersama Mickey melakukan serangan kombinasi demi bisa mengalahkannya. Namun tetap saja, mereka berdua masih belum cukup menandingi Gao yang memiliki alat sensor canggih yang dilengkapi chip kemampuan bela diri sampai akhirnya... Dan ya, akibat alat sensor yang tertukar, keduanya saling menyerang diri masing-masing. Hal itu menjadikan mereka kecapean hingga sepakat untuk saling menukarnya. Di mana Mickey yang tidak ingin hal itu terjadi pun lekas berusaha untuk menyerang Gao duluan dan... Melihat Yuli ada di atap gedung, Gao terpikir ide untuk memancing Wang datang ke sana. Ia langsung berlari menuju tempat itu seolah akan mencelakai Yuli dan sesampainya di sana, Gao menggunakan tubuh Wang untuk menghabisi putrinya sendiri sehingga... Dan alangkah beruntungnya Wang saat dirinya mendarat dengan sempurna. Hal itu semata-mata terjadi karena Mickey berhasil menumbangkan Gao sekaligus mengambil alat sensor geraknya. Dan sesuai kode yang diberikan oleh Wang saat masih terjun, Mickey pun menggunakan alat tersebut demi menyelamatkannya. Beberapa hari berlalu, Wang bersama Mickey kembali rujuk dan memulai kehidupan baru. Mereka juga mendapatkan tawaran untuk melakukan syuting dari seorang produser film pertama mereka dulu. Bahkan Yuli yang masih kecil juga diminta agar ikut berpartisipasi dalam pembuatan film yang akan dibuat oleh si om produser ini. 这是下一部戏的剧本。哥斯拉大战关公。我演关公啊？都说你打得不错，表演不够了，你演哥斯拉。 Tamat, ending yang sangat membagongkan.